Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Mauliana dengan NIM 1107620144 dari kelas C PGSD angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan apa itu understanding. Understanding atau pemahaman menurut Grant Wiggins bukan filosofi mengajar, bukan pula pendekatan mengajar, melainkan adalah kerangka perencanaan. Ketika di mana guru mengajar harus lebih fokus pada tujuan yang lebih efektif. Guru harus mempersiapkan untuk berpikir jangka pendek maupun jangka panjang tentang apa yang akan dicapai oleh muridnya. Guru juga adalah orang yang membangun orang-orang yang diajarnya menjadi lebih mandiri, proaktif, dan bijaksana. Perkenalkan, saya Fitria Islamia dengan NIM 1107620027. Mengapa transfer penting sebagai indikator understanding? Transfer belajar merupakan suatu proses di mana pelajar menggunakan informasi sebelumnya dalam konteks yang baru atau kemampuan menetapkan apa saja yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Transfer belajar sangat penting sebagai indikator understanding karena terkait dengan pembelajaran selanjutnya dalam konteks yang baru. Berbagai ragam transfer belajar akan difahami agar dapat memahami kondisi belajar ketika pelajar mereka ada yang dapat menerima materi baru ataupun sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Indah Putria Syafa dari kelas C PGSD angkatan 2020. Apa kaitannya dengan asesmen sebagai evidence? Asesmen atau disebut juga dengan penilaian adalah suatu penerapan dan penggunaan berbagai cara dan alat untuk mendapatkan bukti atau evidence tentang hasil belajar dan pencapaian kompetensi dari peserta didik. Kaitan understanding dengan asesmen sebagai evidence yaitu untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai understanding atau pemahaman yang baik terkait materi yang diajarkan, maka dibutuhkan asesmen atau penilaian sebagai evidence atau bukti dari hasil belajar peserta didik. Apabila peserta didik telah mencapai pemahaman yang baik, tentunya setelah melakukan proses asesmen, maka akan diperoleh bukti bahwa siswa tersebut telah memahami materi yang diajarkan. Bukti-bukti tersebut dapat berupa bukti kualitatif maupun bukti kuantitatif. Saya akan menjawab mengenai pengaplikasian understanding pada pembelajaran di SD. Saya mengambil kelas 4, tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, muatan pembelajaran IPA. Dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu menghubungkan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Dan 4.4 menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Sebelum memulai pembelajaran, guru harus menentukan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Dan apa yang akan dicapai oleh peserta didik dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, tujuannya yaitu siswa dapat memahami macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru memulai pembelajaran dengan mengajak 2-3 siswa untuk maju ke depan untuk mendemonstrasikan menarik bangku, mendorong meja, menyapu, dan berlari kecil. Selanjutnya, setelah mendemonstrasikan hal tersebut, guru memberikan evaluasi, yaitu dengan bertanya kepada siswa. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, coba kalian jelaskan apa yang membuat bangku tersebut bergerak dan apa yang membuat seseorang berlari tidak terjatuh. Berdasarkan kegiatan yang mereka amati, siswa dapat menghubungkan kegiatan tersebut dan menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang kejadian tersebut. Setelah itu, guru memberikan timbal balik kepada siswa yang berani berpendapat dan guru menjelaskan sedikit terkait gaya dan pengaruhnya terhadap gerak. Selanjutnya, guru bertanya kepada siswa, mengapa kita membutuhkan gaya? Pembelajaran tersebut ditindaklanjuti dengan diskusi secara berkelompok dan setiap siswa menjawab pertanyaan tersebut bersama-sama dengan teman kelompoknya.
Perkenalkan, nama saya Alfia Thoibah dengan NIM 1107620021. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan understanding dan kaitannya dengan materi SD atau konteks pembelajaran SD. Nah, dikatakan understanding itu apabila siswa tersebut sudah mampu menerapkan pengalaman belajar yang mereka peroleh dari sekolah dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pada materi PPKN SD kelas 3 tema 4 subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Jika transfer pengetahuan yang dilakukan oleh guru diajarkan dengan baik, maka siswa tersebut itu akan mudah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, siswa itu sudah mampu membedakan mana hak dan kewajibannya di rumah, seperti membantu orang tua, ikut dalam kegiatan di rumah, dan juga menghormati saudara atau keluarganya. Selain itu, siswa tersebut itu sudah mampu membedakan haknya, seperti mendapatkan fasilitas yang layak, mendapatkan kasih sayang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, untuk memperoleh bukti yang nyata bahwa siswa tersebut sudah mampu menerapkan pengalaman belajarnya atau belum, maka guru harus melakukan penilaian. Nah, penilaian ini bisa dilakukan secara formal maupun non-formal. Tujuannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki siswa tersebut. Perkenalkan, nama saya Dewantri Priyana Putri dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas C. By design adalah suatu tahap perencanaan sebuah ide dan memikirkan bagaimana ide tersebut dapat diaplikasikan secara efektif untuk mencapai suatu goal yang diharapkan. By design sendiri memiliki makna atau arti dari perencanaan. Perencanaan yang dimaksud adalah persiapan yang akan dilakukan seseorang dalam sebuah proses. Misalnya dalam konteks yang sekarang adalah pembelajaran. Desain tidak hanya memberikan ruang seseorang untuk mengembangkan ide, tapi juga berupaya untuk mengefektifkan ide tersebut kepada objek yang menerima. Sehingga objek tidak hanya menerima ide tersebut, tapi juga dapat memahami dan mengembangkan ide tersebut menjadi lebih baik. Mengapa by design penting? By design penting karena siswa dapat mentransfer pemahaman mereka sendiri dan secara konkret mengatasi situasi saat ini dan masa depan, di mana siswa diharapkan belajar dari suatu proses sebelum menentukan proses belajarnya sendiri. Proses belajar adalah mencapai pemahaman atau understanding. Siswa memahami atau tepatnya menguasai ilmu yang dipelajarinya. Mengapa by design itu penting? By design itu penting karena dengan adanya by design, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Kualitas pembelajaran pun akan menjadi lebih baik. Hal ini terjadi karena by design dapat mensinkronkan antara tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Contoh pengaplikasian by design pembelajaran sekolah dasar. Contoh penerapannya pada kelas 3 semester 1 tema keragaman, muatan pembelajaran IPA dengan materi pokok, ciri-ciri makhluk hidup, kebutuhan makhluk hidup, dan perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kegiatan pendahuluan. Sebelum memulai pembelajaran, guru menanyakan kepada siswa apakah mereka pernah mengunjungi kebun binatang dan diajukan pertanyaan di kebun binatang tersebut apa saja yang termasuk makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kegiatan inti. Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang makhluk hidup kepada siswa. Guru membentuk kelompok dengan anggota kelompok 4-5 orang. Guru membagikan lembar kerja kelompok kepada siswa dan setiap kelompok berdiskusi bersama. Tiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya dengan bimbingan guru
Kelompok yang lain memberikan tanggapannya. Selanjutnya, kegiatan penutup. Siswa dan guru menyimpulkan materi yang disampaikan tadi. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa bagaimana kesan siswa terhadap pembelajaran hari ini, dan guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Saya akan menjelaskan contoh penerapan by design dan kaitannya dengan konteks pembelajaran SD. Jadi, menurut Wijins, dalam videonya, Understanding by Design ini menerapkan konsep backward design atau desain mundur. Jadi, menurut dia, pembelajaran itu sebaiknya disusun dari belakang, mulai dari menentukan tujuan belajar apa yang akan dicapai dari materi yang akan diajarkan. Lalu yang kedua, menentukan alat evaluasi yang cocok untuk diterapkan berdasarkan materi yang diajarkan. Dan yang terakhir, baru merencanakan proses pembelajaran yang tepat digunakan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Jadi, tujuan dari pembelajaran ini yaitu meningkatkan pemahaman dari siswa. Ada 3 tahap dalam menyusun backward design ini. Yang pertama, guru itu harus menentukan dulu hasil atau tujuan yang akan diperoleh dalam pembelajaran. Yang kedua, guru itu menentukan bukti yang dapat diterima seperti pertanyaan pokok yang menunjukkan bahwa siswa telah mencapai hasil yang diinginkan atau bukti yang diharapkan untuk mendukung pemahaman siswa. Selanjutnya yang terakhir, merencanakan proses pembelajaran yang cocok untuk diterapkan. Contoh materinya ada di kelas 5, tema 8, subtema 3 tentang usaha pelestarian lingkungan, di mana tahap pertamanya ini tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk melestarikan lingkungan sekitar. Nah, tahap keduanya ini baru guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan sekitar. Selanjutnya, tahap terakhir, guru menentukan proses belajar dan langkah-langkah yang tepat untuk melestarikan lingkungan sekitar.